seorang laki-laki berumur 67 tahun Sampai sepuh. ya, yang sudah pensiun di PNS dan dia mengabdi kepada Tuhan dengan menjadi guru ngaji dan pembina dari masjid tersebut. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan, yang akan membuka sebuah tabir misteri untuk pengangkatan derajat manusia. Wah, kali ini Mas Jahir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut untuk ciri-ciri orang yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Desember 2022. Ngoten ya Ki ya. Ramalannya Kimacan di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran dan juga kitab Prabu. Agar apa? Agar bisa memberikan informasi yang insya Allah akurat untuk kalian. Karena di sini sangat penting sekali ya Ki ya. Kalau Mas Jahir menyikapi ciri-ciri orang yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Desember 2022, pasti semua orang ingin Tuhan angkat derajatnya. Ngoten nggih. Nanti bagi kalian yang mungkin termasuk di ciri-cirinya Kimacan, ayo rek, kita terus semangat, terus optimis. Karena Tuhan itu segampang itu mengangkat derajat manusia. Nah, dengan adanya ramalannya ini, semoga saja penontonnya Pintu Misteri ini selalu optimis dan juga semangat. Nggak ada ruginya yang namanya orang optimis dan semangat. Nggak ada ruginya orang yang berdoa. Wah, kalaupun seandainya bulan Desember tidak, tapi kalau kalian sudah mengawali di bulan Desember, siapa tahu nanti Januari giliranmu. Gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu niki Alhamdulillah. matur nembah nuwun, alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan yang Maha Esa memberikan kesehatan kagem Mas Jawir dan juga Kimacan ya Ki ya. Dan doa dari Mas Jawir pun juga doa dari Kimacan untuk kakak-kakak semuanya yang selalu mendukung Pintu Misteri, selalu setia dengan tim Pintu Misteri, tim like dan komennya ini pun juga Mas Jawir Kimacan doakan agar selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Diparingi selalu kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, ketenangan hati dan pikiran, kerukunan. Ngoten ya Ki ya, dijauhkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang toksik. Nah, untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir pun juga perlu dan harus didoakan. Nah, walaupun tidak terlihat, namun saudara tak terlihat ini pun juga turut andil berpartisipasi di Pintu Misteri. Nah, siapa bilang saudara yang tak terlihat atau orang-orang wong samar ini semuanya merugikan? Tidak. Di saat Tuhan menciptakan yang tak terlihat ini pun juga mempunyai fungsi dan kedudukannya. Jadi anggap bahwa mereka itu ibaratnya tidak bermanfaat. Tuhan punya rencananya sendiri. Karena dimensi yang namanya apa yang Tuhan ciptakan itu semuanya itu berlapis-lapis tidak hanya lapisan untuk manusia yang terlihat. Masih banyak lagi level lapisan-lapisan yang dimana mungkin Mas Jawir yang punya keterbatasan tidak bisa melihat sampai sejauh sana. Nah, doa terbaik dari Mas Jawir dan Kimacan untuk saudara yang tak terlihat, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran. Leres mboten Ki? Melambai, tepuk tangan. Kiss bye. Kiss bye. Terima kasih saudara tak terlihat pun Mas Jawir dan Kimacan yang berada di 9 tempat. Kagem sedaya pun rahayu.
Ya. Wah, Kimacan mau tetaman kagem parfum sang jagat. Ya, hari ini saya ingin menggunakan warna biru. Blue ngomong kok. Ya. Memperbaiki Pikiran. Mas Jawir mau tampil sing hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ijo lah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, energi dan baunya ini langsung nyampe mak serubut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa rek, kalau kalian punya paket komplit untuk Banyu Mustika setelah damel parfum sang jagat Banyu Mustika, ya ojo lali didamel ya rek, ya didoakan dulu. Alhamdulillah. Sampun? Ya. Parfum sang jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang-orang yang tidak bisa dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudara di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian harus memperbaiki 3 sifat karakter dalam tubuh kalian. Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum sang jagat, minyak kasturi, dan banyu mustika. Mau dibayar berapapun, mau disogok berapapun, tidak akan pernah saya jual untuk orang-orang yang memiliki 3 karakter dalam tubuhnya itu. Ya, perbaikin dulu karakter itu sehingga kalian bisa memesan di admin 1 dan admin 2. Ya, kalau tidak diblokir. Karena kalau sudah diblokir tidak akan pernah bisa tembus lagi situ. Kecuali ganti nomor ya. Leres kalau ganti nomor bisa. Tapi tetap kalau misal kalian masih tidak berubah, tidak akan pernah saya jual untuk kalian. Ya. Parfum sang jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis kalian, ya. Bukan nama hits kalian saat ini dan bukan nama panggilan kalian. Ya. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian, bukan golongan darah orang lain kalian masukkan ke situ. Ya. Kalau masih ragu, silakan dites dulu ke dokter, rumah sakit atau ke puskesmas. Untuk mengetahui benar-benar golongan darah kalian. Betul. Karena di sini nama lengkap golongan darah ya akan saya masukkan ke akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin ini tumbuh di atas pohon keramat, bukan sekedar pohon beringin biasa. Dan nama kalian dengan golongan darah kalian akan saya aktifkan kembali sedulur papat kelima panjar. Dan saya akan bekali, akan saya titipkan jurit-jurit saya untuk mendampingi kalian dengan doa-doa kalian, dengan kesuksesan kalian. Amin ya Allah. Seperti itu ya. Dan juga di sini parfum sang jagat ada 3 warna. Yang warna pertama itu warna biru, Blue. ya, warna hijau dan warna kuning. Ya. Untuk yang warna biru itu ada khasiatnya sendiri. Warna biru lebih memperbaiki pikiran. Yang warna hijau itu hati. Dan warna kuning itu akhlak. Buat apa ibadahmu bagus tapi akhlakmu tidak bagus? Betul. Diperbaiki dulu. Ya. Satu hari saya hanya bisa membuat 15 botol saja. Selebihnya silakan antri sesuai jadwal yang ditentukan oleh admin 1 dan admin 2. Ya, kenapa Kimacan? Saya biasanya kalau belanja di online gampang, ya. Tapi di pintu misteri susah, yaitu seleksi alam semesta. Ya, tidak semua orang bisa memesannya. Tidak semua orang yang egois bisa memilikinya. Betul. Media-media ini sudah seleksi saya. Harus orang-orang yang tepat yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahannya. Amin ya Allah. Tetap semua media yang saya buat ini saya bermohon kepada Tuhan. Saya ritualkan dengan ritual-ritual terbaik saya. Amin. Ya. Saya doakan dengan doa-doa terbaik saya. Amin. Untuk apa? Untuk kalian di luar sana sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahannya. Amin ya Allah. Karena Tuhan yang memberi. Betul. Parfum sang jagat, minyak kasturi dan banyu mustika membantu dan si pemakainya menjalani. Jangan pernah pesan, jangan pernah order, ya, jangan pernah memiliki kalau kalian belum siap mentalnya untuk ke tingkat yang lebih baik lagi untuk kehidupan kalian. Jangan pernah order. Ya.
Karena di sini akan ada seleksi, orang-orang jahat dihempaskan, orang-orang baik mendekat, orang-orang baru mendekat dengan aura-aura positif. Ya, seperti itu. Begitu juga minyak kasturi. Kalau kalian belum siap mentalnya untuk usahanya rame, jangan pernah order. Ya, karena kalau udah rame, capek iya, kurang istirahat iya, waktu banyak tersita di tempat kerjaan iya. Jangan pernah ngeluh. Ya, jadi harus siapkan mental itu semuanya. Ini dikhususkan minyak kasturi ya untuk orang-orang yang mempunyai usahanya macet atau usahanya sepi dan usaha baru, bisa gunakan ini. Tapi kalau sudah ramai, hentikan. Disimpan di kasir. Gunakan pada saat yang sepi-sepi saja. Benar. Ya, minyak kasturi ini bagus sekali. Saya racik ya untuk kalian di luar sana. Untuk membersihkan rumah dari aura-aura negatif. Kalau rumah kalian merasa panas, gerah, terus sering berantem rumah tangganya, dan juga sering sakit-sakitan, bersihkan. Disapu dulu, baru dibersihkan, disemprot. Dan juga bisa membersihkan kendaraan. Ya, kendaraan dari motor, mobil, sepeda, terhindar dari gangguan astral sehingga membuat manusia celaka. Selamat. Iya, betul jembat. Ya. Dan juga kalau kalian ingin menjual rumah, menjual tanah yang selama ini susah sekali dijual, ya gunakan ikhtiarnya. Itu bukan dioles-oles ya, tapi diteteskan di air, dicampur di air, disemprot. Ya, seperti itu. Dan di sini parfum Sanjagat saya berikan, parfum Sanjagat dan minyak kasturi saya berikan gelang tricakra yang terbuat dari benang, yang mana gelang tricakra 3 warna. Warna yang pertama itu biru untuk mengangkat aura ketenangan. Jadi kalau kalian merasa was-was, takut, panik ya, aura dari benang gelang tricakra itu membuat kalian tenang. Ya. Dan juga untuk yang warna kuning, gelang kuningnya itu untuk keceriaan. Jadi kalau kalian selama ini merasa sedih, merasa stres, merasa ingin menyendiri, bengong ya, gelang tricakra akan membantu untuk keceriaan kalian. Kalau yang kuning yang hijau empati, kasih sayang. Semua bahan yang saya buat di sini ada manfaatnya untuk kalian. Betul. Dan suatu hal manfaat dari gelang tricakra akan dipertemukan dengan orang-orang pemakai gelang tricakra yang akan mana mereka akan saling membantu satu sama lain. Betul. Ya, itulah kelebihannya. Minyak kasturi digunakan pada saat-saat yang dibutuhkan. Jangan jadi orang serakah. Ya. Banyu mustika kembali. Saya saya racik dengan doa-doa terbaik saya untuk mengaktifkan aura kalian ya, memfokuskan wajah ya, mengaktifkan aura yang selama ini tertutup, aura yang selama ini ditutupin orang akan dibuka kembali. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Karena saya buat di sini berbahan dasar ya, ingat berbahan dasar menjadi media itu air mawar dan campuran air. Jadi aman sekali untuk jenis kulit lainnya. Ya. Karena di sini banyak mustika, ada tetesan mustika Ratu Pantai Selatan, tetesan mustika. Ya, ada tetesan Ratu Pantai Selatan yang akan membantu aura kalian kalau laki-laki yang memakainya. Itu wibawahnya akan keluar. Karismanya akan keluar. Orang melihatnya enak aja. Ya, tidak ngebosenin ya. Kalau wanita yaitu inner beauty akan keluar, kecantikannya akan keluar ya, dan juga cahaya di wajahnya itu akan keluar. Bagus kalau kalian ada skincare, tambahkan lagi. Make up, yang pakai make up tambahkan lagi. Buat beraktivitas semprot, parfum sudah ada. Untuk wajah muka, sudah mustika. Ya, gelang tricakra ada. Ya, itulah tanda-tanda alam semesta memberitahu kalau kalian sedang diobati, sedang diperbaikin tubuhnya. Ya. Di sini kalau misalnya kalian dikelilingin aura negatif dalam wajahnya atau memakai susuk negatif ya, itu akan berefek panas dan gatal. Betul. Itu efek alam semesta untuk memberitahu kalau kalian sedang tidak baik-baik saja. Ya, tapi jangan khawatir, di situ nanti hubungin admin 1 dan admin 2, dia akan memberikan solusi untuk itu semuanya. Ya. Banyu mustika di sini saya hanya memerlukan nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir harus lengkap. Ya, karena sebentar lagi juga saya akan mengeluarkan tasbih sukma untuk memperbaiki jiwa. Sukma itu jiwa, ya, memperbaiki jiwa sehingga pada saat kalian berdoa
jiwanya terangkat dan dibersihkan oleh jurit-jurit saya. Sehingga jiwa dan raga kalian itu bersatu. Karena kebanyakan manusia zaman sekarang jiwanya tidak bersatu dengan raganya. Tidak baik, tidak berdua itu tidak sinkron. Tidak bisa berdamai dengan jiwanya. Nggak Ya, klop. dan tidak bersyukur atas jiwanya. Jiwanya inilah yang menemani kalian, menemani raga ini. Nah, cara itulah saya buat tasbih ini, ya. Di sini ada terapi untuk mental kalian, dan di sini juga untuk memperbaiki doa-doa kalian, dan juga memperbaiki stres kalian selama ini akan jauh lebih tenang. Keselamatan ini. Semakin kalian membacakan doa-doa yang baik di tasbih ini, ya, itu akan semakin tajam. Saya buat tasbih sukma ini ada 5 agama yang bisa menggunakannya nanti. Betul. Tapi setelah ritual-ritual dan doa-doa saya selesai, ini belum saya keluarkan. Belum. Ya, masih dalam proses. Proses. Ya, dan saya buat juga tidak banyak loh Mas Jawir. Oh, Ya, tidak banyak saya buat. Ini Untuk saat ini Kimacan buat berapa untuk? ada 50 saja. 50. Limited edition. Saya tidak akan banyak-banyak membuatnya ini. Oh. Ya. Jadi orang-orang pilihan yang bisa membuatnya. Waduh. Ya, setelah kalian berdoa, kalian tenang, menggunakan parfum sang jagat, menggunakan banyu mustika, kalian berdoa. Paket Bisa komplit. dibawa dalam perjalanan. Boleh dibawa ke Bisa, kalau saya setiap hari selalu menggantungkan ini. Kalau pas pakai baju kaos atau kemeja, saya masukkan ke dalam. Betul gitu ya Ki. Saya masuk setiap hari selalu pakai ini. Janji. Dan pada saat saya ingin menggunakan doa, saya buka, saya wirid. Tuh loh Rek. Ini dia. Kalau badan-badan saya merasa pegal atau apa, saya buka, saya cambuk-cambukan. Seperti itu. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya gitu ya. Wah. Dan ini untuk Tasbih sukma. tasbih sukma, ini syaratnya cuma nama lengkap kalian dan juga agama kalian. Waduh. Setelah itu saya ritualkan biar cocok dengan jiwa kalian. Wah. Bisa digunakan ibadah loh ini Mas Yawi ya. Anjel, itu kan namanya juga tasbih. Ya. Buat ibadah bisa, kalau muslim itu biasanya tasbih untuk zikir ada 99 butir. Jadi untuk tasbih sukma ini nanti Kimacan menyiapkan Rek. Ada tasbih untuk orang Kristen, untuk umat Kristen dan juga Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, itu satu tasbihnya namanya rosario itu ya Ki ya. Dan kemudian ada tasbih kalau di Hindu adanya japamala, itu juga nanti akan disiapkan sejumlah 108 butir ya, ngeten. Kemudian kalau untuk umat Buddha napa niku? Juzu kalau nggak salah jere, mohon maaf kalau Mas Jamil yang salah, itu tapi butirannya sama seperti japamala itu 108 butir. Kalaupun seandainya ada yang lebih-lebih daripada itu, tapi ini Mas Jawi dan juga Kimacan hanya 108 untuk Hindu dan juga Buddha, Muslim 99 butir. Mendoakan hajat yang selama ini belum tercapai. Itu terus didoain. Didoakan dulu ya. Bagus ini sekali. Bagus ini kalau lagi santai-santai, misalnya kalian ini sambil zikir-zikiran, kalau yang muslim sambil setelah zikir kemudian didoakan, ya Tuhan, ya Allah, ini semoga ini hajatku bisa terkabul. Habis itu zikir lagi sambil nunggu enten ya Ki ya. Waduh, karena Kimacan sendiri untuk memberikan jurit pada tasbih sukmanya ini bukan main-main, Rek. Ada jurit levelnya itu bisa Teratas dari di atasnya parfum sang jagat dan juga minyak kasturi gitu ya Ki ya. Nah ini Kimacan untuk mengenai tasbih sukma. Kalau orang yang order misalnya ini kan, kalau untuk parfum sang jagat, minyak kasturi, kalau seandainya media sudah habis, tugas juritnya kan sudah selesai. Betul. Bagaimana kalau untuk tasbih sukma Ki? Karena kan tidak berbentuk cairan ya. Iya. 1 bulan tidak digunakan sama sekali dalam doa, jurit saya akan pergi dengan sendirinya. Loh, berarti tidak pantas dibantu. Kok iso sampai saulan gak berdoa iku ya piye Rek?
begitu katanya minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi Mas Jawir yakin penontonnya Pintu Misteri, kakak-kakaknya Mas Jawir yang nanti mau order tasbih sukma pasti kan sudah memperbaiki ibadah. Betul. Jadi kalau sebulan itu pasti lebih sering gitu ya Ki untuk berdoanya. Tidak mungkin tidak berdoa, masa sampai sebulan tidak berdoa ya enggak. Ki kula kebacut ya Ki ya. Kecuali sing embek. Ya Ki ya. Waduh, itu tadi untuk bocoran tasbih sukma Ki Macan yang sedang disiapkan untuk ritualnya. Hanya mempersiapkan 50 untuk kali ini, tapi nggak tahu lagi nantinya seperti apa, karena kan tidak banyak panglima yang lolos seleksi untuk membantu di tasbih sukmanya Ki Macan ya Ki ya. Saat ini hanya 50 tapi masih on proses ya Raya. Nanti kalau sudah launching Mas Jawir akan infokan. Nah, bagi kalian penontonnya Pintu Misteri, jika kalian ingin order medianya Ki Macan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank akun Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Baik Ki Macan, mari kita doakan penonton nipun Ki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Amin. Terima kasih atas doanya yang diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Alhamdulillah. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham pada saat saya memberikan manfaatnya di sini. Amin. Terima kasih banyak. Saya tidak akan pernah jenuh, saya tidak akan pernah bosan apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan lagi semangatnya untuk menghadapi kehidupan ke depan yang lebih baik. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin ya Allah. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya. Amin ya Allah. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilancarkan pekerjaannya. Amin. Dilancarkan urusannya. Amin. Dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dilunaskanlah semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin ya Allah. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, Amin. semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya Allah. Diperbaiki lagi usahanya sehingga Amin. lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya Amin. sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin Dan ya bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani Amin. hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Dijauhkan dari sifat busuk hati dan busuk pikirannya. Amin ya Allah. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal amin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudara di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo, ya, ritual pertama yang harus saya lakukan yaitu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Kalian orang-orang baik. Tidak semua orang seperti kalian. Betul. Pertahankan itu. Kalian orang-orang pilihan yang Tuhan utus untuk menjadi contoh untuk orang-orang lain di luar sana. Masya Allah. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai sendirinya. Ya, tulisan dan doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik pada kalian sendiri. Amin. Begitu juga kolom komentar negatif itu pun akan berbalik pada kalian sendiri. Tuhan ciptakan manusia dengan tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa di atas rata-rata makhluk yang lain. Untuk apa? Untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, karena
Di setiap pilihan kalian mempunyai pertanggungjawaban sendiri untuk kehidupan kalian. Betul. Pertahankan itu. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Amin. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Jadi jangan pernah capek mendoakan orang lain. Amin. Kalau kamu mendoakan orang lain, sebenarnya kamu sudah mendoakan diri sendiri. Betul. Ya, jangan pernah capek. Ya, karena kebaikan sekecil apapun akan Tuhan berikan kepada kalian. Betul. Balas gitu Balasan. ya. Iya. Dan juga untuk yang mengaminkan. Ya. Doa-doa orang yang kalian aminkan itu akan berbalik kepada kalian. Cepat atau lambat, besok atau nanti pertolongan itu akan datang untuk kalian. Betul. Dan saya berterima kasih kepada saudara yang tak terlihat di 9 tempat yang sudah selalu berpartisipasi di kolom komentar Pintu Misteri, mendoakan orang-orang di kolom komentar Pintu Misteri. Kembali lagi, admin Pintu Misteri saya tidak suruh untuk mengaminkan doa-doa, tapi karena ada saudara yang tak terlihat, Wong Samar, yang mewakili admin Pintu Misteri untuk mengaminkan doa-doa kalian. Karena tugasnya mereka dari alam semesta mengaminkan orang-orang yang punya aura positif. Ya, ingat ya, admin sosial media, admin Pintu Misteri sudah diwakilin oleh Wong Samar. Di bawah kolom komentar bukan manusia saja, ada saudara kita, Wong Samar, yang mengaminkan doa kalian. Masya Allah. Percaya tidak percaya, hanya orang-orang yang paham mengerti akan itu semuanya. Iya, kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh menanyakan dengan orang-orang di luar sana. Kalau berani, silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas oleh orang-orang. Ya, kalau kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang 100 orang ke atas, saya yakin kalian sedang dikelilingin aura positif. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian. Amin ya Allah. Kalau kalian di titik terendah, banyak permasalahan, hutang piutang di mana-mana, kebangkrutan, jangan khawatir. Selagi kalian memiliki aura positif tersebut, ya, kalian akan dibantu oleh alam semesta mempercepat. Ya, tapi bukan menghilangkan, tapi mempercepat permasalahan kalian. Karena dari mempercepat itu, kalian tetap masih mendapatkan pelajaran di situ. Betul. Tapi kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah dapat pelajaran di situ. Ya. Kalau kalian juga mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Alam semesta akan mengikis itu semua dan mengangkat penyakit kalian. Percaya, tidak percaya. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah meng-share atau membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian, ke orang-orang terdekat kalian. Terima kasih banyak. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat buat orang banyak dan menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Gabungan dari keluarga besar Pintu Misteri. Terima kasih. Selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share gratis. Silakan tuliskan zodiak kalian dan juga tempat kota tinggal kalian sekarang. Baiklah, untuk hasil Rogo Sukmo saya 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Bogor. Oh, Leo Bogor. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengunjungi saudara kita, Leo yang ada di Bogor. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 67 tahun. Oh, sampun sepuh. Ya. Yang sudah pensiun di PNS dan dia mengabdi kepada Tuhan dengan menjadi guru ngaji dan pembina dari masjid tersebut. Ya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya masuk dunia mimpinya. Dan ternyata dia mempunyai permasalahan. Yang mana ketiga anaknya bertengkar. Berantem. Ya. Sehingga cekcok dan tidak mau datang ke si zodiak Leo ini. Tidak mau ke rumah orang tua. Ya, pertengkaran keluarganya dan istrinya sakit.
Sakit-sakitan karena terpikir oleh Anak-anaknya. anak-anaknya berantem sesama saudara. Oh, ini berapa saudara nih? Ki? 3 saudara. 3 saudara ya, Ki. 2 laki-laki, 1 perempuan, sudah berumah tangga semua. Semuanya berumah tangga berantem. Berantem. Oleh piye Rek? Kemudian Ki, Karena harta. astaga pastilah yo. Akhirnya saya masuk mimpinya. Dan pas pada saat mimpi itu, suasana sedang di ruang tamu. Ya, saya dudukkan dia. Dan dia langsung berbicara dalam mimpi itu. Alhamdulillah, doa saya sudah terkabul. Ya, apa yang kau ingin tanyakan? Ya, ya Ki Macan, banyak yang harus saya tanyakan. Jangan banyak-banyak. Durasi. Ya, jangan banyak-banyak. Banyak aja. Kenapa Ki Macan? Setelah saya memilih untuk mendekatkan Diri di masa tuaku Nggih. kepada Tuhan, Nggih. tapi kenapa banyak sekali cobaan? Oh. Banyak sekali yang saya dapat permasalahan dalam hidup saya. Kenapa Ki Macan? Oh, nggih. Kenapa Tuhan tidak sayang dengan saya? Oh, aduh. Apakah saya manusia yang tidak beruntung dalam takdir di sisa umur saya? Kenapa Ki Macan? Tenang. Ya, tenang. Kamu tidak boleh mengatakan manusia yang tidak beruntung. Ya, semua manusia beruntung. Tuhan selalu sayang dengan umat-umatnya. Betul. Tanpa terkecuali. Betul. Mau dia melakukan apapun kesalahan di luar sana, dia tetap sayang dengan umat-umatnya. Tapi cuma manusia yang selalu menyalahkan Tuhan. Apa karena gara-gara Tuhan tidak terlihat? Tuhan selalu ada di hatimu. Kamu tidak boleh mengatakan seperti itu. Kamu bukan manusia yang tidak beruntung, tapi kamu manusia yang tidak bersyukur. Saya katakan seperti itu. Ya, saya sudah sholat Ki Macan. Saya sudah ngaji. Saya sudah sedekah. Saya sudah Melakukan yang diajarkan dalam agama gitu nggih Ki ya. puasa Senin Kamis, berdoa supaya keluarga saya baik-baik saja di sisa terakhir umur saya, bisa tenang. Itulah manusia. Manusia selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Manusia selalu mendapatkan yang sempurna. Padahal di balik ini semua banyak pelajaran yang harus kau petik. Ya, saya tidak akan pernah bantu kalau kamu masih hitung-hitungan. Kamu mau hitung-hitungan atau tidak? Kalau masih hitung-hitungan, saya tidak akan pernah bantu. Baik macam saya akan jalankan semuanya. Dan saya akan mengurus istri saya. Ya, seperti itu. Apapun titik terakhirnya nanti, ya itulah jalan yang terbaik kamu. Karena tidak semua orang jalan terbaiknya lancar. Betul. Baik macam jalanin apa yang biasanya kalian jalanin. Karena saya yakin Tuhan sedang mengetes kesabaranmu semuanya. Kalau kamu lolos, ya itu akan ada jauh kebaikan. Karena Tuhan sedang mengetes keimananmu. Percayalah, semua di balik itu ada harapan pelangi yang luar biasa untuk kamu. Baik macam, saya akan tetap jalani itu. Apapun yang terjadi, saya akan jalan. Walaupun suatu saat nanti kalau misalnya saya meninggal, terus anak-anak saya tidak belum datang, belum akur, saya ikhlas. Yang penting saya tenang di sisi Tuhan karena kebaikan saya selama ini. Amin. Baiklah. Betul. Tunggu beberapa hari. Dan kau harus lebih jauh ikhlas. Jaga istrimu dan biarkan anak-anakmu. Yang penting kalian berdua tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Dia bekerja, dia sudah pensiun Mas Jabir ya? Pensiun Ki. Jadi pagi, siang, sore, malam dia bersih-bersih. Ngurus masjid. Sore ngaji. Kalau ada acara-acara ngaji, dia yang selalu yang aktif di sana. Aktif nggih. Tapi hatinya banyak pikiran. Banyak pikiran Karena keluarga. Kemudian Sekarang kamu tidur, lanjutkan mimpi-mimpimu dan juga lanjutkan perjuangan. Akhirnya besok saya lihat 2-3 hari berjalan, 4-5 hari berjalan dan 1 minggu. Dia selalu lebih ikhlas. Ya, untuk mengobatin hatinya dia berzikir tengah malam terus dan subuh-subuhnya di Senin Kamis dia puasa mengajak istrinya. Ya,
hal yang baik yang pertama adalah saya obatin dulu istrinya. Ya Tuhan, kalau ini memang ini jalanmu untuk saya obatin, berikan kemudahan Tuhan. Amin. Berikan kemudahan. Dia mempunyai gula darah yang lukanya yang membengkak. Dokter memonis untuk Amputasi. Ya, saya bilang, saya bermohon ke Tuhan. Tuhan, kalau saya sebagai jembatan untuk memperbaiki rumah tangga ini, berikan kemudahan, berikan kekuatan saya. Tapi kalau tidak, mereka menjalani karma dan sisa umurnya tidak apa-apa. Izinkan tangan ini untuk membersihkannya semua Tuhan. Saya bacakan dengan doa terbaik saya. Dan saya tinggal. Saya lihat kalau besok itu kering semuanya, berarti Tuhan itu belum mengizinkan. Meritoi. Ya, amin. Ya, dicuci, besok dia mandi dan semua kering. Kering Ki. Yang bonyok itu kering. Masya Allah, tabarakallah. Alam semesta begitu cepat membantu doa-doa saya, sehingga banyak kemajuan dari si istrinya. Si istrinya, alhamdulillah. Sedikit mengobatin dari si zodiak. Si zodiak, mohon maaf untuk si Leo Bogor jadinya lebih tenang. Istrinya udah mulai senang sehat sekali. Semakin diurus istrinya dan dicoba ajak jalan, berjemur dan daging-daging baru banyak tumbuh mulai padat gitu nggih Ki. ya. Dan luka nyut-nyut sudah hilang. Alhamdulillah. Dia ajak istrinya untuk puasa Senin Kamis. Semakin kau Senin Kamis, semakin kau berzikir, semakin kau ibadah. Daging-daging itu sudah mulai merapat. Masya Allah, kularek kuasa Itulah obatnya. Mukjizat ngoten nggih. Itu obatnya. Saya masuk mimpi istrinya. Oh, Pengobatannya paling manjur kuasa Tuhan. istrinya tahu kalau Ki Macan membantu. Oh, Semakin banyak doa, semakin puasa, yang luka yang parah itu tutup. Masya Allah. Tutup. Alhamdulillah. Dan tidak luput juga untuk minum obat dokter. Lah harus itu nggih Ki ya. Dan setelah itu saya datang ke 3 anaknya itu. Permasalahan warisan. Ya. Jadi yang satu tidak mau dapat kecil, yang satu tidak mau dapat kecil, maunya rata. Nah, itu. Saya masuk 3 mimpinya itu. Ya. Harta warisan orang tuamu akan diwakafkan ke panti sosial, panti jompo dan anak-anak terlantar. Jadi jangan harap kalian dapat itu semua. Ya. Beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi, kalau kalian tidak sujud syukur kepada orang tuamu, semua permasalahanmu di dunia ini akan menimpahmu semuanya. Akan banyak permasalahan. Kenapa rezeki kalian seret? Kenapa kalian selalu kurang dan kurang? Itulah. Temuin orang tua kalian sebelum kalian menyesal. Ya. Kalian bisa sehat suatu saat kalian seperti mereka. Betul. Mereka tidak butuh uang, tapi mereka ingin melihat kerukunan kalian. Apakah kalian mau di sisa akhir orang tuamu dia melihat anak-anaknya berantem hanya demi uang? Uang itu bisa dicari, kalian masih muda. Jangan mengharapkan harta dari orang tua. Betul. Orang tua mau wakaf ke siapa saja terserah orang karena tua. Itu jerih payahnya. Yang penting kalian sudah disekolahkan, sudah diberi makan yang enak oleh keluarga kalian. Betul. Terus kemudian 3-tiganya terbangun di jam yang sama. Saya membelah diri menjadi 3. Ki Macan mewujudkan sebagai siapa nih? Ya. Mungkin dia melihat saya sebagai laki-laki tua yang pakai sorban putih semuanya. Dan muka saya tidak lihatkan. Tidak diperlihatkan ya. Baik. Ya, jangan sampai kalian menyesal. Dia terbangun, akhirnya handphone mereka berbunyi dari adiknya yang kecil. Saling video call. Dan sama, mimik mukanya menangis seperti Mas Jawir di jam yang sama, dan dia menceritakan hal yang sama. Dan minta maaf semuanya, saling minta maaf satu sama lain. Minta maaf sebelum waktumu habis. Dan besok paginya
dia datang ke kakak yang pertama semuanya untuk meminta maaf. Dan mereka bertiga datang ke Bogor. Mereka tinggal di Jakarta. Tinggal di Dan Jakarta. mereka datang ke Bogor Datang ke Bogor. memeluk bapaknya. Dan pada saat dia datang ke rumah itu kosong. Kosong. Dia pikir sudah meninggal. Ya Allah, terus kemudian Dan dia datang ke masjid. Masjid. Di pertengahan jalan masjid orang bawa keranda. tambah bingung gue. Alam semesta membantuku. Semakin nangis mereka. Dikira bapaknya yang meninggal sama ibunya yang meninggal. Ya, ini siapa? Ada yang meninggal di masjid. Wah, lari dia. Ternyata bapaknya lagi ngurus-ngurus ngepel. Ibunya juga lagi membantu orang-orang yang sedang disolatkan di masjid itu. Langsung meluk situ, sujud di kaki mereka. Dan si Leo pun menangis. Dan ibunya menangis. Semua memeluk, meminta maaf. Kami tidak akan mempermasalahkan warisan, terserah bapak mau seperti apa, Pak. Kami bisa mencari uang sendiri. Wah, dikumpulkan semuanya. Jadi pemaafan itu jatuh di masjid. Oh ya Allah. Harta diwakafkan ke masjid. Ya, enggak. Peminta maafan itu Permintaan maafnya di Masjid. masjid. Oh Masya Allah. Tuhan memberi kesemestanya. Kemudian setelah itu kami akan berjanji buat datang sering-sering ke sini. Bapaknya nggak mau meninggalkan rumahnya. Ya, betapa dia bahagianya kedua orang tua itu. Dan sujud terima kasih seperti ini terakhir saya lihat. Dia sujud seperti ini ke Tuhan. oh ya Allah. Dan anak-anaknya bersimpuh di kakinya. Oh ya Allah. Dan orang-orang melihat. Itu Leo. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan. Tapi kamu tidak sabar. Untung kamu masih bersabar. Kalau tidak itu lewat. Betul. Ya, selamat ya Leo ya. Yang sering nonton ya si Leonya. Si Leonya. 65 tahun itu. 67 tadi. Oke, Bapak 60, nih kita di 67 tahun dan sering nonton. Jangan pernah capek untuk berbuat baik. Jangan pernah capek dengan ibadah. Jangan pernah hitung-hitungan. Karena Tuhan punya rencana lain untuk kalian. Betul, Rek, dengar Ya, Rek. jangan hitung-hitungan sama Tuhan, karena Tuhan kalau sudah memberikan karunia-Nya atau mukjizatnya mukjizatnya. itu luar biasa, hikmah yang kalian dapatkan. Kamu nggak bisa berkata-kata Iya. sampean. Jangan nyalahkan Tuhan. Saya sudah mendekatkan ke Tuhan malah dapat permasalahan seperti ini. Jangan, sekali-sekali Tuhan sedang mengetes kesabaran kalian. Tuhan sedang mengetes yang namanya iman kalian. Tapi Tuhan baik mengutus saya untuk memperingatkan kalian. Coba kalau misalnya saya tidak datang situ, mungkin kalian sudah mengijak-ijak yang namanya Tuhan. Jangan ya. Jadi untuk saudara-saudaraku di luar sana, kalau kalian mau milikin permasalahan seperti Leo ini, buatlah pelajaran. Terus lakukan yang terbaik. Yang terbaik, Rek. Ya, karena sebenarnya kalian sebentar lagi menuju puncak. Ya, sabar aja. Tuhan itu punya rencana baik buat kalian. Betul. Itu pelajarannya. Betul gitu ya Ki. Waduh, ini loh ya Rek ya. Cerita Rogo Sukmo tentang bagaimana kekuatan kita, iman kita itu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, janganlah sampai kita itu membenci Tuhan. Apapun ajaran agama kalian, titik terendah yang kalian alami, jangan sampai membenci Tuhan. Cobalah melakukan introspeksi. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri apa yang terjadi dengan terus bersyukur kepada Tuhan loh ya Rek ya. Sama seperti kalau kalian ini, Mas Jawir sempat baca beberapa komentar, bukan komentar, beberapa kalian yang sudah order parfum Sang Jagat belum merasakan hasil gitu ya Ki ya. Kalau kalian yang belum merasakan hasilnya, ayo kuatkan doa dan ibadahmu. Medianya Ki Macan bukan Tuhan. Medianya Ki Macan membantu. Tapi kalau seandainya orang yang dibantu tidak mau menikmati proses, tidak mau menjalani sebuah proses, terus bagaimana itu bantuannya? Ayo. Memang parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika ini Tuhan bukan. Walaupun ada juri-jurinya, ini hanya membantu menunggu ridhonya Tuhan. Ridhonya Tuhan akan muncul, ya tergantung dari si pemakainya. Lalu pemakainya aja jauh dari doa dan ibadah,
tidak ikhlas mau doa dan ibadah tapi tidak ikhlas dari hati, bagaimana Tuhan mau memberikan ridho ke kalian, Rek? Leres mboten Ki? Betul. Nah, ayo dirubah lagi. Dengan kita ikhlas itu lebih indah kok ya, Rek ya. Ada nggak Ki Macan yang tanpa ibadah terus saya bisa mencapai hajat saya, cita-cita saya, bukan di saya, Ke yang lain. yang lainnya aja. Sana Karena silakan. saya mengajarkan untuk mendekatkan diri ke Tuhan dulu, Amin. baru akan mendapatkan bonus. Leres. Kalau kalian males Ki Macan, soalnya ada ibadahnya, ada doa-doanya, ribet. Ribet. Ya, ke sana ada, Ke samping sana. ke samping sana ada, tapi jangan salahkan Tuhan. Bila Kalau nanti. kalian mendapatkan karma, ya jangan salahkan Tuhan. Di awal-awal bagus nih, di belakang berantakan. Jangan salahkan Tuhan. Tuh. Ya, itu karena tidak ada yang instan, ya. Kalau kalian ingin mewujudkan sesuatu, Betul. Harus Boleh. ada prosesnya. ya saya harus kayak gitu. Saya hanya ingin kalian mendekatkan dulu ke Tuhan, Benar. berdoa ke Tuhan, Bermohon. biar dapat hasilnya ini terus bisa panjang. Betul. Biasanya orang yang mendapatkan instan, hilangnya instan. Kalau ya dengerin ya, jadi ya menikmati prosesnya, jangan lepas dengan doa dan ibadah, perbaiki akhlak kita Rek ya, agar bisa terus mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nanti setelah ini kita lanjut untuk ciri-ciri orang yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Desember 2022. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri. Kembali saya akan menerobos dimensi. Ya, dimensi portal yang mana Tuhan akan angkat derajatnya. Saya lihat ciri-cirinya. Salah satu orang ciri-cirinya. Oke. Ya, mudah-mudahan ada dari saudara-saudaraku di luar sana. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Betul. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudara di luar sana ya yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan. Semangat kita Ya. tunjukkan dengan kesuksesan ya Rek saya ya. pun walaupun Tuhan memberikan kelebihan sedikit untuk saya ya, saya harus bekerja ya. Jadi pekerjaan saya bukan hanya di dunia spiritual aja ya, saya hidup di dunia nyata yang mana Tuhan memberikan kelebihan saya di spiritual dan dunia nyata. 50% saya harus bekerja sesuai seperti orang-orang lainnya. Betul. Dan 50% lah ini cara saya untuk berbagi manfaat di dunia spiritual. Betul. Tetap saya tidak menjadi pekerjaan utama untuk spiritual ini. Makanya kenapa saya tidak buat papan. Buka praktek, tidak buka plang. Ya, saya tidak buka tulisan. plang, Nggak saya ada. tidak buka apa namanya itu? Konsultasi. Saya tidak mau. Karena saya Tidak harus bekerja seperti orang layaknya. Betul. Dan spiritual ini saya hanya membantu seperti ini. Betul. Saya tidak mau kelebihan spiritual ini saya membuat menjadi pekerjaan utama. Betul sekali. Tapi Mama jangan menjadi sedih. Bapakku. Gitu ya. Baiklah, kita akan melihat ciri-ciri Tuhan yang akan Ciri orang yang akan Tuhan angkat derajatnya. ciri-ciri orang yang akan Tuhan angkat derajatnya. Kembali saya akan menerobos portal. Mengetahui untuk sebuah ciri-ciri ya Rek ya. Iya. Ada beberapa yang akan Tuhan angkat derajatnya, tapi saya akan buka satu saja. Satu Ki. Apa nih kuncinya? Ya. Nangisan ngono lho Ki. Oh tidak. Oh tidak, benar Mas Jawir. Ya. Kita lihat permasalahannya di bulan-bulan kemarin. Oke.
Ki Macan melihat permasalahan di bulan kemarin. generasi. Oh, Tuhan angkat orang Derajat. ini karena dibuang oleh keluarganya, oh, dibuang oleh orang tuanya Oh, ya Allah. semasa kecil, masa kecil. dibuang oleh keluarga-keluarga besarnya, dan dihidupkan oleh orang lain. Oh, Penderitaan pahit, getir, lika-liku kehidupan sudah dirasakan. Bukan 1 bulan, 3 bulan terakhir. Ya, yang saya lihat di sini. Onje. Pekerjaan begitu juga. Selalu diremehkan dengan orang-orang. Ya. Selalu didepak oleh orang-orang. Disingkirkan Ya. sama orang. Dan akhirnya dia membuka usaha pun bangkrut. Tidak pernah ada kebahagiaan yang saya lihat di sini. Salah Banyak orang-orang meremehkan, hutang piutang banyak, Ya Allah. ya, direndahkan dengan teman-teman, jadi gunjingan orang-orang, ya, sehingga rasa malu itu sudah tebal sekali yang dihadapin orang ini. Ya, dia sempat tidak ada yang mau berteman dengan dia. Anjir. Banyak sekali permasalahan yang dihadapin oleh dia, sehingga Tuhan akan mengangkat derajatnya. Karena apa? Kebaikannya, Kebaikan, ibadahnya, ibadah. doa-doanya, dan niat baiknya. Anjir. Kebaikan. Tuhan tidak melihat dari fisik kalian, Tuhan tidak melihat dari pakaian kalian, penampilan kalian. Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Dilihat dia sayang dengan orang-orang tua. Setiap ada orang tua, dia selalu sayang. Orang tua siapapun. Membantu orang tua yang sedang membutuhkan di jalanan, memberi rezeki. Bakar rezeki juga. Iya. Berbagi ngoten kayak gitu ya. Dia kuat, bisa menjalani ini semuanya. Di bulan Desember, Tuhan akan angkat namamu. Waduh. Tuhan akan berikan berkat buatmu. Tuhan akan memberikan semua yang selama ini Belum pernah kamu dapatkan. betul. Ya, kita lihat Benar. orang-orang yang Mempunyai ciri-ciri ini tadi. ciri-ciri diangkat Tuhan derajatnya. Anjir. Ya. Iya. Tadi saya lihat 1 orang, ya. Anjir. Ternyata di sini Heeh. Tuhan berikan 2 orang Oh, dua ki. vision, 2 orang yang akan Tuhan angkat derajatnya di Masya bulan Allah. Desember dengan Anjir. kisah yang sama. Dengan kisah yang sama, ditelantarkan, dibuang, Ya. dibesarkan sama orang Dihina lain, oleh dihina. orang, direndahkan, jadi omongan orang, dimaki-maki orang. Lagi niku. 2 orang. Dua gigi ya. 2 orang. Kita buka vision 1 orang dulu. Nggih. Waduh, kira ternyata 2 orang. Iki Macan melihat. Wow. Ini laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki. Nggih. Dia mempunyai adik dan kakak. Oh, punya adik dan Ya, kakak anak dia kedua. bisa anak kedua, anak ketiga. Pokoknya dia punya adik dan punya kakak. Nggih, nggih. Dia laki-laki. Nggih. Ya. Punya adik, punya kakak laki-laki. Yes. Dia orang yang tenang, yang bisa menghadapi situasi genting seperti ini. Dia berzodiak Cancer. Cancer. Wow. Cancer ya? Waduh. Wah, dia zodiaknya Cancer. Tenang menghadapi sesuatu. Cancer, laki-laki Cancer. Punya kakak, punya adik. Kemudian ini Tanggal lahir tanggal lahir
16. 16. Hari lahirnya Hari lahir Minggu. Hari lahir Minggu. Wow, spesifik sekali kira. Tanggal lahir 16, harinya Minggu. Oke, oh. Apalagi ini, nah ini untuk ciri untuk orang yang pertama kali macam ada 2 orang. Ayo. Berusia Usia 32 tahun saat ini. wow. Di tahun ini ya, dia 32 tahun. Tahun 2022. 32 tahun. Woi, kira laki-laki zodiak Cancer, lahir di tanggal 16 hari Minggu, umur 32 tahun. Punya kakak dan adik. Oh, susah loh, Rek. Berat loh. Inisial namanya S. Inisial namanya S. Ya, S ini mohon maaf niki kimacan untuk laki-laki. ini inisial nama panggilan atau nama asli yang huruf depannya? Nama panggilan atau memang nama asli, total nama seluruhan dan nama huruf depannya? Nama panggilan. Nama panggilan. Ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, ini yang pertama ya, Rek. Ini apa Mas Kevin nangis sih? Tuhan akan angkat derajatmu. Dengarkan ini. Yang kedua ini ya, ada 2 orang. Anak terakhir. Anak terakhir. Ini anak terakhir yang dilihat macan. Wanita. Anak terakhir. Wanita. Oh. Berzodiak Pisces. Wah, ya water. Zodiaknya Pisces. Berumur 28 tahun. Umurnya 28 tahun. Rek. 28 tahun. Hari lahir hari Minggu. Minggu. Wah, sama-sama Minggu nih, Rek. Hari lahir hari Minggu. Inisial nama F. F. F apa ini? Victor. Ya. Oh, Panggilan. nama panggilan. Oh, inisial nama panggilannya itu F. Apa coba kasih tahu Mas Yoga? Kalau nama panggilan F. F. Vivi. Terus. Vivi, terus kemudian ini apa? Ayo. V-nya. Terus. Kemudian V-nya itu apa mana, Rek? Terus. V-nya Venita. Seperti itu ya. Tidak ada yang masuk ke situ. Tidak ada yang di situ. Waduh, berat ya Ki ya. Saya kalau misalnya membuka pengangkatan derajat oleh Tuhan, Derajat. itu sangat dalam, seperti kita masuk gua yang oksigennya itu Kekurangan. Portal dalam kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Tapi tadi yang saya lihat satu, malah Tuhan memberikan gambaran vision malah 2. Masya Allah. Jadi di sini ada laki-laki dan perempuan gitu ya Ki ya. Nah ini Ki Macan untuk satu orang ini kan cirinya yang tadi laki-laki punya adik dan juga kakak. Kemudian dia zodiaknya Cancer.
tanggal lahirnya 16, kemudian di hari Minggu, hari lahirnya, umur saatnya adalah 32 tahun. Untuk yang begini kan, ciri yang begini kan tidak hanya satu orang ya Ki ya. Biasanya ada beberapa juga loh Rek ya. Nah, ya kan, karena kan banyak juga orang yang lahir di hari yang sama, umur yang sama, zodiak yang sama. Mungkin dengan permasalahan yang sama juga, itu tadi Ki Macan bilang. Dan juga untuk pengangkatan derajat yang kedua untuk anak perempuan, ini dia anak terakhir. Zodiaknya Pisces. Bontot, anak bontot. Anak bontot, ya kan? Anak terakhir, anak bontot. Wanita Pisces 28 tahun, dia sama lahir di hari Minggu. Untuk inisial nama panggilannya itu F ya. Tapi tanggal lahirnya nggak ada di sini. Tanggal lahirnya nggak ada, tapi kalau untuk laki-laki tadi inisial nama panggilannya S. Ngoten ya Ki ya. Waduh, ini Ki Macan bagus. Ini kalau Ki Macan sempat terlintas-lintas, ada tidak penontonnya Pintu Misteri ini Ki? Yang perempuan ada. Yang perempuan ada. Penonton nih Ki? Iya. Masya Allah. Yang perempuan ada. Perempuan ada Ki ya. Alhamdulillah. Ini pengangkatan derajatnya di apa nih Ki? Mungkin gambaran sebentar. Penjual barang di online. Oh, laris manis Tanjung Kempol. Laris manis. Waduh, kon dodol apa laku wae ngono ya Ki ya. Di online dia Di jual. online, Masya Allah. Semangat ya penjual online ya. Dia diremehkan oleh keluarganya. Tidak bisa kerja kamu. Udah pergi sana biar kamu bisa hidup sendiri. Ngoten Ternyata Ki. bisa. Ternyata bisa ya Ki ya. Jual di sana nggak laku, jual di sini nggak laku, nggak bisa ngomong. Oh, Tapi karena kepepet, dia bisa ngomong, akhirnya banyak penjual. banyak penjual, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ki Macan. Mau tambahan lagi mboten? Cukup ya Ki ya. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai penyemangat kita semuanya ya Rek ya. Kalau sudah saatnya Mas Cair menginginkan penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia yang tercinta. Kita doakan untuk toleransi, untuk Bhinneka Tunggal Ika-nya berbeda-beda tetap satu jua, untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang. Kesukaran takluk pada orang yang sabar. Kekuatan mengiring orang yang ikhlas. Waduh, itu loh Reyo, makanya kita harus ikhlas agar kita itu kuat gitu ya Ki. Betul. Matur nambah nuwun Ki Macan, saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Zodiak yang akan mendapatkan lembaran baru di tahun 2023. Wow, di sini ada dua es batu yang sedang membeku. Artinya ada 6. Dalam zodiak itu ada 12. Di sini ada 2 es batu yang artinya setengah-setengah, 6. Jadi ada 6 zodiak yang akan mendapatkan lembaran baru di tahun 2022.